Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Asyraful hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwati fillah hadirin hadirat, Bapak Ibu dan Mas Isya hafizahullah, semoga Allah selalu menjaga kita, memberi berkah, rahmat, hidayah, bimbingan, keselamatan dunia akhirat. Pertama kita panjatkan rasa syukur yang begitu mendalam kita haturkan ya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita yang luar biasa kami menyemangati dalam hidup kita benar-benar. Karena itu semestinya Bapak Ibu mengalir dari jiwa kita rasa syukur kita kepada Allah, minimal wujud syukur kita kepadanya di setiap bulan nafas. Tidak lepas untuk mengucapkan kalimat taridah kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua itu salam salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan kepada Allah Subhanahu Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga salam salawat yang kita ucapkan bisa diterima sebagai amal saleh dan telah bisa menjadi syafaat kita di hari akhir ya rabbal alamin. Bapak Ibu Allah, ada satu ayat yang bisa kita coba bawa pulang untuk kita renungi, untuk kita kaji lagi nanti, yaitu surat Yunus ayat 58. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Yang kurang lebih terjemahannya, katakan ya Rasulullah, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu, mestinya mereka semua, maksud kita apa? Bergembira dengan karunia dan rahmat Allah tersebut. Huwa, bergembira dengan karunia dan rahmat Allah, huwa khairun mimma yajma'un, itu jauh lebih baik dari apa yang bisa kita kumpulkan di dunia ini. Saudaraku, dari surat Yunus 58 kita diperintah bergembira dengan karunia dan rahmat Allah. Apa yang dimaksud dengan karunia dan rahmat Allah? Terjadi khilaf penafsiran para ulama. Tapi di antara para ulama menyebut adalah yang dimaksud dengan karunia dan rahmat Allah adalah syariat. Jadi dari surat Yunus ayat 58 ini, Bapak Ibu, kita diperintah oleh Allah untuk bergembira dengan syariat. Jadi kalau mama ibu lagi jalan-jalan di mall, tiba-tiba di bagnya, di tasnya ada bunyi dari handphone, bunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada asar. Jangan sampai mulut kita ngomong dulu azan. Itu karena omongan dulu azan itu menunjukkan seolah ada penyesalan dengan munculnya azan syariat sholat itu. Mestinya kita ngomong alhamdulillah sudah dipanggilnya dan ayo anak-anak habis ini kita sholatnya. Begitu itu yang dimaksud oleh Yunus 58, bergembira dengan syariat. Termasuk syariat Allah selain sholat itu banyak. Di antaranya adalah puasa Ramadan. Mestinya kita bergembira dengan Ramadan. Tak ada yang susah dengan Ramadan. Kemarin mungkin di masjid ini, kebetulan saya di masjid tidak sedang coba malam pertama hujan deras di Sidoarjo itu sambil ceramah saya menunggu yang namanya pengumuman sidang isbat itu. Ketika di tengah-tengah ceramah, tiba-tiba salah satu jamaah taklim ada berbisik kepada saya, "Ustaz, kita alhamdulillah sudah masuk." Maka kita semua berdoa dan mengucapkan alhamdulillah. Tapi kadang ngomong
masih 2 minggu itu lagi masalah. Jadi ikhwatatina fillah ini kan menunjukkan ketidakgembiraan kita dengan syariat. Ayo bapak ini sudah masuk malam ketiga dari Ramadan ini, bergembiralah hati kita sebagaimana sahabat-sahabat Nabi ketika mereka pertama puasa gembira. Bapak Ibu, adik-adik tahu nggak puasa wajib pertama dari umat Islam puasa apa? Bukan Ramadan, bukan. Tapi puasa orang Yahudi, puasa apa? Asyura. Itu puasa pertama yang diperintahkan oleh Rasulullah. Panjang Pak kalau saya bahas di sini dalam kitab Sahih Bukhari juga. Fasawmahu wa amalu bi siyami Rasulullah. Maka Nabi berpuasa di hari Asyura itu wa amalu bi siyami, dan Nabi memerintahkan sahabatnya yang belum saham saat itu untuk berpuasa Asyura. Itu puasa Asyura pertama, puasa wajib pertama yaitu adalah puasa Asyura, dan itu tidak berlangsung karena yang diulama terus jarinya gamannya lah kosong kokodo itu jadi risau akhirnya saudaraku pada bulan Sya'ban sebulan sebelum Ramadan tahun yang sama, tahun kedua Hijriah, turunlah ayat-ayat puasa yang dimulai dari surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185. Maka saat itu Masya Allah, ini perhatikan Pak ekspresi sahabat. Coba bayangin, dari puasa sedino diganti menjadi sebulan Pak, gembira mereka. Kalau kita kembali Pak, dari sebulan diganti sedino itu baru kita gembira. Orang poso sedino mending langsung reloyo Pak. Liburannya bodoh, THR bodoh, pasti senang Pak. Ini sahabat ini Masya Allah. Makanya saya heran kalau di TikTok itu, di media sosial, ya Allah menurut Pak, ya sahabat amat ya. Itu namanya apa ya saudara? Kalau bahasa kita itu adalah bahasa yang sampai lidah. Kalau misalnya itu sampai pasrah orang yang menghina sahabat Nabi Muhammad, sahabat Nabi Masya Allah, penggila dan Allah. Karena syariat yang begitu indah Pak, yang dimiliki oleh umat Islam adalah bulan suci Ramadan. Ayo Bapak Ibu, kita sekarang kalau bisa bergembira dengan cara bertekad Ramadan tahun ini kalau bisa jauh lebih baik. Gimana caranya? Tekad ini harus terwujud supaya Ramadan jauh lebih baik. Saya percepat Bapak-bapak, yaitu 6 kurikulum, kaget yang namanya sudah, tapi tidak apa-apa saya percepat. 6 kurikulum kalau bapak-bapak, ibu-ibu bisa kerjakan mulai malam ini atau mulai besok sampai akhir 6 kurikulum dikerjakan, Masya Allah, Insya Allah Ramadan kita jauh lebih baik dari Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Apa saja 6 kurikulum? Yang pertama bapak-bapak, puasa 24 jam. Oh itu puasa 24 jam. Selama ini Pak, kita juga kadang-kadang gagal paham. Saya ingin tanya, puasa Ramadan itu berapa lama? Kan 1 bulan. 1 bulan itu berapa lama? 24 kali 30 hari kan? 24 jam kali 30 itu 1 bulan. Atau 24 jam kali 29 itu 1 bulan. Jadi sesungguhnya siang kita itu, puasa kita itu 24 jam. 12 jam lebih itu siang hari. Gak mana, gak ngombe, gak hubungan suami istri. Itu sejenis puasa syar'i. Terus setelah maghrib sampai sahur, apa gak puasa? Puasa Pak. Puasa itu apa Pak? Imsak. Imsak itu apa? Menahan. Artinya kalau mari subuh sampai maghrib tadi itu Pak, kita imsak, nahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri. Itu harus. Tapi setelah maghrib tadi Pak, sampai sebuka itu mestinya tetap imsak kita, tetap nahan diri. Nahan diri apa? Tidak makan berlebihan. Itu Pak. Itu jenis puasa 24 jam. Masih jaga diri Pak. Masya Allah. Ini kata boleh saya wis buka dereng hidup. Dari mau nggak dulu makan ketani orang ini takjil, gak dianggap butuh. Bayangin makan segitu banyaknya, selama itu masuk kategori takjil, Pak, gak dianggap butuh.
Pantes sampai tanya sama mama, ibu-ibu, budget Ramadan itu naik enggak? Pasti jawabnya apa? Naik. Kenapa? Makannya bukan 2 kali, tapi makannya berapa? 4 kali. Takjil, iftar, ba'da tarawih, sahur. 4. Pantes budget itu naik. Kalau kita mau ikuti sunnah Nabi, Pak, makan berapa kali selama Ramadan? 2. Iftar sama apa? Sahur. Takjil itu apa? Ajjalai ajil ta'jilan. Itu mensegerakan iftar. Iftar ditarik, sholatnya ditakhir. Maka di beberapa masjid itu antara adzan sampai iqamah itu 15 menit khusus Ramadan supaya apa? Mentakjil iftar, mensegerakan iftar. Itu makna pertama takjil. Makna kedua takjil yaitu mentakjil. Takjil itu mensegerakan sholat maghribnya, mentakhir iftar. Tapi kan orang kalau sholat maghrib belum batal kan makruh, maka muncullah namanya pembatalan puasa dengan apa istilah orang Indonesia atau istilah takjil. Kalau Nabi Muhammad itu dah ada doa berdalam puasa berdalam insyaallah. Nabi itu Pak cuma membahas rokok, pakai apa membahas rokok? Gorengan. Pakai dia air Pak. Air hanya untuk membatalkan supaya mentakjil sholat, mentakjil buka, atau pakai kurma untuk manis-manis. Maksudnya di Indonesia ini ada hadis katanya berbuka dengan yang manis-manis. Tak boleh dibahas yang kita buka. Kalau hadis berbuka yang manis-manis, yang dari ternyata semua iklan teh botol sosro. Berbukalah dengan yang manis-manis. Teh botol sosro ya Allah ya. Makanya Pak kita itu kita jadi pabrik gula. Karena semua yang manis-manis kita nikmati membahas yang membatalkan sholat. Setelah saudara makan kita makan menu utama besar. Setelah itu ba'da isya sampai sahur gak makan jelas. Sanggup Pak mulai besok. Kemana kabeh? Sanggup Pak mulai besok Pak makan cuma 2 kali, iftar sama sahur. Loh sama saat wong sing dodolan. Loh tetap sampai tuku Pak. Sampai tuku gorengan pun tapi aja sampai tangan. Kenapa? Bagikan saudara Allah. Wong sing dodolan juga alhamdulillah. Laku Pak, wong sing gak duit itu kok pun dapat. Jenengan sendiri keren puasanya. Ini yang pertama Pak, puasa 24 jam. Yang kedua, ayo iksa qiyam Ramadan. Perbanyak sholat malam Pak. Wis, beliau terangkan hadis padha Pak. Saya termasuk itu berapa sholat malam di bulan Ramadan minimal 1 rakaat, maksimal tak terbatas Pak. Tak terbatas. Mau sampai berapa rakaat itu asal witir tetap sekali semalam, tak boleh 2 kali witir. La utrona billahi. Kata Rasulullah dalam hadis sahih Muslim disebutkan sholatul lail masna hatta idza ifta as-subha fa'autir bi wahidatin. Sahih Muslim. Kata Rasulullah sholat malam 2 rakaat nek di subuh manjing Pak, maka cepatlah ditutup dengan witir 1 rakaat. Itu artinya apa? Enggak ada batas Pak. Makanya ada hadis maqam Ramadan iman wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama. Orang yang menegakkan qiyam Ramadan, salat Ramadan, tak ada ukuran jumlah rakaatnya. Dilaksanakan enggak usah tukaran, saya sholat di Masjidil Haram 13 Pak, 10 plus 3 witir. Di Indonesia 8 plus 3 witir, ada yang 20 plus 3 witir. Nomor yang penting tegakkan yang Ramadan. Atau sampai tak terakhir Pak. Ini gak iso jamaah sampai suatu hari nama Ramadan. Yang penting Ramadan jangan pas terawih. Yang ketiga, iksa'u tilawatil Quran, memperbanyak baca Al-Quran Pak. Minimal 1 orang itu 1 bulan atas sekali minimal. Menurut senawar Pak ini pada komisi pengajian mama baru hijrah. Pak Ustaz gak iso aku tak dino 1 bulan 1 bulan itu 1 hari. Jadi saya kira Bu,
saya kepingin Pak Ustaz satu keluarga satu kali hatam. Satu keluarga itu beragam 5 orang. Anak sudah baca Quran bisa sudah 5 orang, tadi 3 juz juga 5 orang. Bapak juz 1 juz 6, terus ibu juz 7 sampai juz 8, anak sampai hatam. Supaya apa? Al-Quran itu luar biasa indah di dalam keluarga kita. Dulu kalau kenal mana itu mana? Ya Allah, kalau satu majelis taklim, satu Al-Quran kalimah, nah itu teman bang, satu majelis dari orang 100 dibagi berbulan justru ngaji wabon. Ayo pak, yang ketiga perbanyak baca Al-Quran, bersahabat dengan Quran. Yang keempat saudaraku apa? Sedekah, perbanyak sedekah. Yang kelima saudaraku lisan itu lisan, jaga lisan kita pak, mulut kita. Dan yang keenam pak, yang paling penting apa? Nuzul masjid, tinggal di masjid dengan niat itikaf. Nek setiap malam itikaf minimal 10 hari terakhir malamnya itu kita itikaf. Nek iso 10 hari terakhir ya 5 hari terakhir itu malam gajian, malam 21, malam 23 dan seterusnya. Nek iso paling cukup malam gajian situ mau malam 27, malam 29 sampai mulai maghrib sampai subuh nang masjid As-Salam ini itikafnya. Mulai ditawarkan iso sampai lebu terawih itu, lebu terawih sholat isya sampai selesai terawih niat apa? Itikaf. Perjanjian sholat berjamaah terawih biasa tetap pahala, tapi pahalanya biasa. Tapi kalau masuk masjid niat itikaf, di situ ada sholat terawih, sholat isya, terawih, terus berapa pahalanya double. Kenapa? Karena seluruh sahabat Nabi Muhammad kalau sudah masuk 10 malam terakhir, termasuk Rasulullah sendiri pak, nahan tinggal di masjid. Ayo kita bisa tidur nanti maksimalnya, tidur minimalnya, yaitu apa? Itikaf meskipun sesaat 2 saat. Mudah-mudahan dengan 6 kurikulum ini Ramadan kita jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Aku lupa lihat. Astagfirullah.